Halo teman-teman, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan. Ada yang tahu nggak sih apa itu pertidaksamaan? Jadi, pertidaksamaan itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh notasi atau lambang. Notasinya itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, lalu ada macam-macam pertidaksamaan. Apa aja sih? Yang pertama, pertidaksamaan linier. Yang kedua, pertidaksamaan kuadrat. Yang ketiga, pertidaksamaan pangkat tinggi. Yang keempat, pertidaksamaan pecahan. Yang kelima, pertidaksamaan bentuk akar. Dan yang keenam, pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide-slide di bawah nanti. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa saja sih sifat-sifat pertidaksamaan itu. Yang pertama, arti pertidaksamaan tidak akan berubah apabila tiap-tiap ruas atau sisi ditambah atau dikurangi dengan bilangan nyata yang sama. Nah, contohnya itu A lebih besar dari B jika di seluruh ruasnya itu kita tambahkan suatu bilangan. Contohnya nih, ditambah C yang sebelah kiri, yang kanan juga ditambah C, maka hasilnya itu tetap lebih besar. Selanjutnya, yang kedua, arti sebuah pertidaksamaan tidak berubah apabila tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah, contohnya nih, A lebih besar dari B dan K lebih besar dari 0. K di sini sebagai bilangan yang akan dimasukkan, dan K-nya itu lebih besar dari 0 ya. Nah, jadinya KA akan lebih besar dari KB. Begitu juga dengan dibagi, ruas sebelah kiri akan lebih besar daripada ruas di sebelah kanan. Selanjutnya, arti sebuah pertidaksamaan berubah apabila tiap-tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, kalau yang tadi positif, sekarang negatif nih. Kalau nilai K-nya itu kurang dari 0, maka tandanya itu akan berbalik, jadi KA kurang dari KB, dan jika dibagi juga sama, akan dibalik tandanya, karena tadi dikali dengan bilangan negatif. Maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berisik. Yang keempat, apabila A lebih besar dari B dan A, B, N adalah positif, maka A pangkat N akan lebih besar dari B pangkat N. Nah, contohnya itu 5 lebih besar dari 3. Jika dipangkatkan, hasilnya akan lebih besar tetap yang sebelah kiri. Kayak gini nih, 5 pangkat 3, itu kan hasilnya 125, sedangkan 3 pangkat 3 hasilnya 27. Namun, jika dipangkatkan dengan bilangan negatif, hasilnya itu akan jadi lebih kecil. Jadinya 1/125 akan lebih kecil dari 1/27. Nah, yang kelima, apabila A kurang dari B dan A, B adalah negatif, N adalah positif, genap, maka A pangkat N lebih besar dari B pangkat N. Contohnya nih, tadi AB-nya itu bilangan negatif, min 5 kurang dari min 4. Nah, jika dipangkatkan, hasilnya akan menjadi lebih besar yang sebelah kirinya. Padahal tadi lebih kecil kan? Kenapa? Karena bilangan negatif yang dipangkatkan itu hasilnya akan berubah menjadi positif. Jadi di sini hasilnya, ini min 3 harusnya ya. Nah, min 5 kuadrat jadi lebih besar dari min 3 kuadrat, 25 lebih besar dari 9. Nah, selanjutnya, apabila A kurang dari B dan A, B adalah negatif, N adalah positif namun ganjil, maka A pangkat N kurang dari B pangkat N. Nah, kalau yang tadi itu pangkatnya itu genap, di sini ganjil. Contohnya nih, min 5 kurang dari min 4, maka jika dipangkatkan hasilnya menjadi
min 5 pangkat 3 kurang dari min 4 pangkat 3 atau min 125. Yang ini salah ya, ini hasil dari min 4 pangkat 3. Nah, dimana jika suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat yang ganjil, maka hasilnya akan tetap mesti negatif. Nah, yang ketujuh, apabila A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka A plus C lebih besar dari B plus D. Nah, jika ada pengoperasian yang disuruh mengerjakan seperti ini, maka hasilnya itu akan lebih besar yang sebelah kiri. Yang kedelapan, apabila A lebih besar dari B, lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari D, lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BD. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita bisa lihat aja dari nilainya ini, di mana ini A, ini C, mereka lebih besar dari tiap-tiap sisi ini kan. Jadi otomatis hasilnya juga akan menjadi lebih besar. Nah, sifat yang terakhir itu dalam penggabungan dua pertidaksamaan. Ternyata dua pertidaksamaan digabung itu katanya itu ada dua, dan atau kata atau. Nah, dan itu artinya irisan pertidaksamaan 1 dan 2 harus memenuhi keduanya. Contohnya nih, X kurang dari 5. X kurang dari 5 berarti penyelesaiannya ke kiri dong. Sedangkan X lebih besar dari sama dengan 3 itu ke kanan. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Dia bertemu, jadi katanya itu dan. Sedangkan yang kedua itu atau, artinya salah satu saja yang dipenuhi gabungannya. Nah, contohnya X kurang dari 5, penyelesaiannya ke kiri kan? Atau X lebih dari 7, penyelesaiannya ke kanan. Dia tidak bertemu seperti yang atas tadi. Nah, di sini harus dipakai kata atau. Nah, selanjutnya notasi interval. Notasi interval ini perlu banget nih kita pahami dalam membuat himpunan penyelesaian dan gambar atau garis bilangan ya nyebutnya. Contoh nih, notasinya AB. Nah, himpunan penyelesaiannya itu X, di mana X lebih besar dari A kurang dari B. Untuk penggambarannya sendiri, ini nih yang sering salah, di mana A-nya itu karena dia hanya kurang dari, gambarnya kurang dari dan lebih dari, gambarnya itu tidak penuh atau kosong, atau nyebutnya itu pipa terbuka ya. Nah, jika tandanya itu ada sama dengan, maka gambarnya itu harus penuh atau hitam semua, dan nyebutnya itu pipa tertutup. Nah, begitu juga seterusnya, sama kok, bisa dilihat di modul. Nah, selanjutnya pertidaksamaan linier. Kita akan menjelaskan tentang macam-macam pertidaksamaan. Pertidaksamaan linier itu adalah kalimat yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ini masih yang biasa nih. Contohnya AX plus B kurang dari C. X sebagai variabel, A sebagai koefisien, B dan C sebagai konstanta. Kemudian pertidaksamaan kuadrat. Ini masih sama dengan pertidaksamaan linier tadi, namun fungsinya itu berupa fungsi kuadrat, namun pangkat tertingginya itu hanya pangkat 2. Yang ketiga yaitu pertidaksamaan pangkat tinggi. Masih sama dengan sebelumnya, namun pertidaksamaan pangkat tinggi ini derajat pangkatnya itu lebih dari 2. Lalu selanjutnya pertidaksamaan pecahan. Nah, pertidaksamaan pecahan ini berbentuk seperti pecahan pada bilangan real. Bedanya, pembilang dan penyebutnya diisi oleh fungsi polinom. Nah, untuk tandanya sama aja kok, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, cara penyelesaian untuk fungsi pecahan ini sendiri, yang pertama, ingatlah bahwa kita itu tidak boleh
mengkali silangkan antara ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri. Kita itu harus memindahkan ruas yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri, dan di kanan itu jadi 0. Nah, lalu lakukan operasi aljabar dan pemfaktoran sehingga diperoleh nilai X. Lalu masukkan ke dalam bilangan, garis bilangan, untuk mengecek apakah memenuhi atau tidak. Lalu, pertidaksamaan bentuk akar. Pertidaksamaan bentuk akar ini yaitu akar pangkat 2 biasanya. Nah, cara mengerjakannya itu mengkuadratkan kedua arus, lalu pengecekan syarat akar. Ingat di mana syarat akar itu tidak boleh negatif karena tidak bisa diselesaikan nantinya. Jadi hasilnya itu harus positif yang di dalam akar. Nah, yang terakhir yaitu pertidaksamaan mutlak. Khusus untuk pertidaksamaan mutlak ini kita harus mengingat aturan-aturan untuk menyelesaikan soal-soal ini. Nah, ini aturan-aturannya. Jika A adalah bilangan bernilai positif, maka X mutlak kurang dari A, hasilnya harus X lebih besar dari min A kurang dari A. Yang kedua, X mutlak kurang dari sama dengan A, maka hasilnya X lebih dari sama dengan min A, X kurang dari sama dengan A. Nah, untuk mengingatnya itu sebenarnya sama aja 1 dan 2 ini, namun bedanya ada tanda sama dengannya. Jadi, hafalkan salah satu aja, nanti tinggal tambahkan sama dengannya. Yang ketiga, X mutlak lebih dari A. Nah, penyelesaiannya itu X kurang dari min A atau X lebih dari A. X mutlak lebih dari sama dengan A. Penyelesaiannya itu X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar dari sama dengan A. Sama nih kayak yang atas tadi, hafalin salah satu aja untuk mudah ingatnya. Kita masuk ke contoh soal nih. Ini masih dalam pertidaksamaan linier ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus memindahkan bentuk yang sama. Kayak ini nih, min 2x kan sama dengan 3x. Kita pindahkan dia ke kiri, jadi tandanya berubah juga ya. 3x plus 2x kurang dari 5 dikurang 4. Disederhanakan dan didapatlah x kurang dari 1/5. Lalu himpunan penyelesaiannya atau solusinya itu minus tak hingga, 1/5 atau x di mana x kurang dari 1/5. Jika digambar, himpunan penyelesaiannya itu ada di kiri. Nah, soal kedua nih, pertidaksamaan pecahan. 2 per x plus 1 lebih besar sama dengan 1. Nah, ingat tadi, jika mengerjakan pertidaksamaan pecahan, fungsi yang di sebelah kanan harus dipindahkan ke sebelah kiri dan di kanan menjadi 0. Nah, seperti ini nih. Min 1-nya dipindahkan ke kiri jadi min 1. Lalu, disamakan penyebutnya. Nah, disederhanakan. Setelah itu kita cari satu-satu nih. Yang pertama, 1 min X lebih besar dari 0. Maka hasilnya X kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, X plus 1 lebih dari 0. Maka X lebih besar dari min 1. Mengapa yang kedua ini hasilnya penyelesaiannya tidak pakai sama dengan? Karena jika ditambahkan sama dengan, misalnya nih, X jadi lebih dari sama dengan min 1. Dimasukkan ke sini berarti min 1-nya ikut ya. Min 1 plus 1, 0. Nah, di mana syarat pecahan itu, nilai yang di bawah itu nggak boleh 0. Jika tidak, nggak bakal ada penyelesaiannya. Jadi, sama dengannya itu nggak diikutin. Jadi, X lebih besar dari min 1. Misalnya, 0 nih. 0 kan lebih besar. 0 tambah 1, 1 kan? Boleh kalau gitu. Nah, jadi solusinya X di mana X lebih besar dari min 1 kurang dari sama dengan 1.
Nah, untuk soal SBMPTN TPS itu biasanya soalnya itu seperti ini. Rata-rata seperti ini, Kak. Kemarin juga saat UTBK soalnya seperti ini kok. Jarang sekali ada soal-soal seperti tadi. Itu cuma sebagai pengetahuan dasar-dasarnya aja. Nah, cara mengerjakan ini mudah banget. Di sini kan ada 3, ada 5. Nah, 3 ini kita kalikan dengan daerah sini. Jadinya 3x plus 5y, karena ini plus semua ya. Nah, hasilnya 3 dikali 5, jadinya 15. Nah, untuk mengetahui daerah yang diarsir ini kurang dari atau lebih dari, kita harus mengecek ke salah satu titik, satu aja. Contohnya nih, kita masukin 0,0. Jadinya 3 dikali 0 plus 5 dikali 0 titik 15. Hasilnya 0 kan? Nah, 0 itu lebih besar atau lebih kecil dari 15? Ya, jadi 0 lebih kecil daripada 15. Maka bisa kita buat 3x plus 5y kurang dari 15, atau 15-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 3x plus 5y kurang dari 15, maksudnya kurang 15 kurang dari 0. Nah, yang terakhir contohnya itu ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita harus pakai aturan yang tadi udah kita bahas sebelumnya, dimana jika X mutlak lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya itu harus X kurang dari sama dengan min A, atau X lebih dari sama dengan A. Nah, kita pakai yang pertama dulu nih, yang X kurang dari sama dengan min A. Kita masukkan di sini. X min 2 kurang dari sama dengan min 1. Jadinya X